على الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أرسل الله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالهدى إلى يوم المعاد. أما بعد. Hadratil Mukarramin, yang mulia para kesepuhan, tokoh masyarakat, guru-guru kami, orang tua kami, Bapak Kades beserta seluruh jajaran, Bapak Kadus beserta seluruh jajaran, dan seluruh stakeholder yang ada di kampung kita ini, kita doakan mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesabaran berlipat ganda kepada pemangku amanah, karena tidak mudah menjaga merawat masyarakat bagaimana menjadi masyarakat yang baldatun thayyibah. Terkadang kita mudah menuduh kepada pimpinan kita, sehingga kesannya benarnya saja, terkadang salah, apalagi salahnya. Ini yang terjadi. Tetapi itulah kehidupan dunia, tidak akan pernah kemudian selesai masalah-masalah. Oleh karena itu mari kita sama doakan pimpinan-pimpinan kita dari paling atas sampai kemudian yang paling bawah. Pada hakikatnya tidak ada atas bawah, kewajibannya sama. Allah. Tadi enggak. Allah. Sampai mana tadi? Lupa pula. Baik. Alhamdulillah hafal berarti ya. Baik. Kita nih sama-sama kita doakan mereka dipilih oleh Allah menjadi pemimpin kita. Itu hakikatnya. Walaupun prosesnya bagaimanapun, hakikatnya Allah hari ini pilih mereka jadi pemimpin kita. Selanjutnya kita doakan, minimal doakanlah, semoga Allah berikan kekuatan untuk melakukan kebijakan yang adil sesuai dengan falsafah Pancasila, keadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kesananya kerakyatan, maksudnya untuk rakyat. Kalau keadilan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di sini berarti keadilan sosial bagi warga desa air dingin. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan kepahaman oleh Allah untuk sama menata menjaga kita sebagai masyarakat agar sesuai dengan harapan kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu semakin malam pula kami belum istirahat. Alhamdulillah dari pagi subuh, kemudian tadi asar, kemudian maghrib pula, kemudian sekarang ini. Jadi mohon maaf. Jadi kami didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Sabtu yang lalu.
berangkat dari Jakarta Jumat sebelum subuh karena pesawat berangkat itu jam 7 kurang. Jadi hari Jumat, hari Kamis pagi kami baru lepas impusan dari rumah sakit. Sore berangkat, pagi berangkat pula terbang ke Medan, transit kemudian sampai ke sini. Alhamdulillah berkah sehat. Intinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita malam ini? Tadi disampaikan dalam rangka takziah. Apa itu takziah? Takziah itu memasukkan rasa bahagia agar kesedihan yang ada hilang karena kehadiran kita. Itulah takziah. Agar kesedihan mereka yang hari ini ditinggalkan oleh anggota keluarganya hilang, itulah tugas kita. Maka disebut takziah. Takziah. Hukum takziah di dalam hadis baginda Rasulullah SAW wajib. Adapun cara takziahnya tentu sesuai dengan adat istiadat di mana kita berada. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tidak bisa. Oh harus begini, tidak bisa, karena tidak ada acuan yang mutlak yang kemudian harus dijalankan. Intinya bagaimana keluarga yang ditinggalkan salah satu anggota keluarganya merasa bahagia, kesedihan tersampaikan karena hadirnya kita. Itulah arti. Lalu apa untuk kita yang bertakziah? Maka baginda Nabi SAW sabdakan, kafa bil mauti wahidun. Hendaknya cukup jadi nasihat bahwa kematian siapa saja jadi nasihat buat kita. Jangan kemudian kita hadir tidak ada kemudian nasihat yang kita dapat, maka sia-sia kita. Bukan sia-sia untuk sahibil bait, tapi kita kemudian tidak ada pelajaran, tidak ada nasihat. Menganggap bahwa diri kita masih muda, panjang usia, masih lama kematiannya. Tidak seperti itu. Kematian tidak mengenal usia, kematian tidak mengenal siapa kita, tapi kematian pasti akan datang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Allah takdirkan terkadang jabang bayi belum sempat lahir mati di dalam kandungan, yang disebut keguguran. Ada pula yang telah lahir baru beberapa menit, beberapa jam dimatikan pula oleh Allah. Ada pula sudah usia renta, sudah di tempat tidur lama-lama, tapi nggak mati-mati juga. Tapi anak muda gara-gara dia merasa masih kuat fisiknya, naik motor semau-maunya, akhirnya tertabraklah di jalan, meninggal dunia. Banyak kematian. Jadi sekali lagi, manfaat seharusnya yang kita dapat, kematian saudara kita menjadikan nasihat bahwa kita pun akan sama. Hanya waktunya menunggu antrian saja. Kapan antriannya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu saja. Yang ketiga, di samping kita dapat nasihat, kita doakan. Doakan almarhum. Kami dapat kabar berita beliau termasuk ahli masjid. Berarti ada salah satu celah di sholat berjamaah kita kehilangan satu. Maka wajib harus ada gantinya, terutama anggota keluarganya. Kita doakan. Ini yang ketiga. Maksud tujuan takziah diantaranya adalah mendoakan almarhumah. Kematian tadi di perahu itu hanya asbabnya saja. Hakikatnya Allah telah tentukan, memang takdirnya hari ini, jam itu, detik itu, tidak ada yang bisa merubah. Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kapan matinya? Terserah Allah. Terserah Allah. Kita nggak pernah tahu. Seandainya ada yang diberitahu, hanya orang tertentu, itu pun tidak menjaga.
Itu pula yang diinginkan iblis laknatullah alaih, agar mengetahui batas umur manusia untuk merekayasa supaya dia tadi tidak lagi taat kepada Allah. Maka Allah turunkan yang namanya surat Al-Mulk diantaranya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, telah kami hiasi langit-langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Apa itu masabi? Jama dari kalimat misbah. Misbah itu lampu. Lampu itu identik dengan penerang. Maka bintang kata lainnya adalah misbah. Tapi jamaknya masabi. Allah telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang gemerlapan. Untuk apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempari para setan yang akan mencuri kabar berita tentang jatah kematian hamba-hamba Allah yang berwujud manusia. Itu. Jadi nasihat buat kita. Kemudian mendoakan mereka. Kenapa mereka mesti didoakan? Apakah sampai doa kita kepada mereka? Pasti sampai. Jangan pernah ada keraguan-raguan. Walaupun nanti ada kanan kiri yang mengatakan, tidak akan pernah sampai doa orang hidup kepada orang yang sudah mati atau meninggal dunia. Mana dalil tohirnya? Kalau usah jauh-jauh. Kita adakan sholat jenazah. Di sana ada doa Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha untuk wanita. Kalau seandainya doa kita yang masih hidup tidak sampai kepada mereka, ngapain ada sholat jenazah? Ngapain? Itu tidak sampai. Kenapa Allah syariatkan melalui lisan baginda Rasul ada sholat jenazah? Pasti doa orang yang hidup akan sampai kepada yang sudah meninggal dunia. Jangan mau direkayasa. Mereka memang sengaja untuk membuat kita tidak punya keyakinan tadi. Satu. Yang kedua, di dalam Sahih Bukhari Muslim, baginda Rasulullah SAW sabdakan, al-mayyitu kal-gharikil mughawfis. Orang sudah meninggal itu di malam pertama dan malam-malam berikutnya itu bagikan orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan dari saudaranya. Kalimat pertama, berikutnya Rasul sabdakan dia berharap doa dari kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak ada, maka kekerabatnya sampai kepada pertemanannya, sahabat-sahabat. Bagikan orang yang tenggelam, kemudian apa namanya itu? Tidak bisa berenang, ngap-ngapan bahasa Jepangnya. Oh, bahasa Jepang betul apa tidak? Ngap-ngapan, ayo, karena tidak bisa berenang. Gharikil mughawfis. Maka kita nih semampu kita melihat orang berenang, kita pun tidak melihat orang tenggelam, kita pun tidak bisa berenang, setidaknya ban bekas kita lemparkan agar dia bisa terselamatkan. Kita bukan ahli ibadah, kita bukan ulama, kita bukan wali, tapi punya kewajiban sama menolong orang yang sedang tenggelam. Mereka sudah tidak bisa berbuat amal lagi, tidak bisa sholat berjamaah bersama kita, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa zikir. Mereka hari ini sendiri. Maka kewajiban untuk keluarganya terutama, jangan cuma hari ini ketika bersama ada orang lain takziah, tapi hari-hari bagaimana dia doakan keluarga kita ini setiap saat. Kasihan mereka yang telah berjuang, apalagi nih usia sudah 60 tahun masih pula melaut. Meninggal ditakdirkan di sana pula. Ini adalah pejuang nafkah keluarga. Di dalam kitab Sadatul Muttaqin termasuk kategori syahid dunia. Amin ya robbal. Jelas-jelas dari rumah niat untuk ibadah, mencari nafkah, menghidupkan keluarga. Syahidlah dia. Kita belum tentu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian
Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengambil nasihat dan mendoakan, di setiap wilayah berbeda-beda cara mendoakan. Ada di Jawa namanya kenduri, sama di sini. Sama kenduri. Apa yang dilakukan ketika kendurian? Di sana biasanya membacakan kalimat la ilaha illallah atau disebut tahlilan. Ada di sini tahlilan? Alhamdulillah. Dari mana dasar tahlilan? Tahlilan itu adalah kalimat masdar. Kalau kita belajar ilmu sorof, halala yuhallilu tahlilan. Apa itu tahlilan? Membaca kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang menganggap bahwa tahlilan bid'ah adalah orang tidak tahu ilmunya. Jelas-jelas tahlilan itu membaca kalimat la ilaha illallah. Kok bisa-bisanya dikatakan bid'ah? Bid'ahnya dolalah pula, ahli neraka. Dari mana dasarnya orang baca la ilaha illallah? Kalau prosesinya kemudian tidak setuju, jangan dipukul rata tahlilannya jadi bid'ah. Kenapa? Allah Akbar. Nah, jangan bersih dulu. Ini ngaji, ya. Ini harus selesai supaya nantinya kita punya kekuatan. Kenapa aku mesti tahlilan, mesti kendurian? Mana dasarnya? Kami jelaskan. Tidak perlu mesantren lagi, tidak perlu bayar. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Indonesia pada umumnya masih menganut agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Datanglah dai-dai Allah, di antaranya kalau di Jawa kami Sunan Kalijaga. Masyarakat di sana orang Hindu itu punya keyakinan ketika ada sanak saudara yang meninggal dunia, maka ruhnya akan mengganggu keluarganya, akan datang hadir ke rumah keluarganya, mengganggu mereka. Maka mereka sama seperti kita, malam hari tetangga, kerabat, bahkan pemimpin-pemimpin mereka datang menemani keluarga yang ditinggalkan sanak saudara yang meninggal dunia. Bedanya, mereka punya keyakinan agar ruh arwah yang datang yang mau mengganggu itu kemudian ditolak dengan mantra-mantra. Biasanya ditugaskan kemudian kepala sukunya baca mantra-mantra dari mulai terbenam matahari sampai terbit matahari. Tuh. Sunan Kalijaga memikirkan sudah kumpulnya manusia ini kesempatan untuk menyampaikan tentang dakwah. Bagaimana caranya? Dia ikut nimbrung di dalamnya, tidak langsung membid'ahkan, menyalahkan, tidak. Nimbrung bareng di dalamnya, ikut serta di dalam prosesi itu. Maka kemudian setelah saling kenal, tegur sapa, bahkan rangkul merangkul, maka kemudian mulailah. Kenapa? Karena ketika itu keyakinan mereka untuk menghangatkan badan supaya tidak ngantuk, mereka biasanya disediakan arak sebagai alat atau minuman mereka supaya kuat bergadang melek di tengah malam. Kan hari ini pula begitu, mereka yang masih hobi minum itu alasan supaya hangat badan. Dulu itu, maka kemudian sudah kenal, sudah akrab, sudah saling sapa satu sama lain. Sunan Kalijaga menawarkan minuman yang fungsinya sama, menghangatkan badan sekaligus tidak menjadikan ngantuk, tetapi ada manfaat yang luar biasa, tidak menyebabkan mabuk. Karena ketika minum arak tadi, terutama yang baca woro-woro atau baca mantra-mantra, lama-lama karena kebanyakan minum, karena ingin hangat, ingin tidak tidur, akhirnya mabuk. Malah jadi parah, baca doanya nggak jelas. Maka kemudian Sunan Kalijaga mengusulkan kepada kepala suku, Tuan,
ada satu minuman yang fungsinya sama tetapi manfaatnya luar biasa, justru bisa menyehatkan badan kita yang melek di tengah malam. Apa itu? Disodorkanlah kopi Arabica. Dulu belum ada kopi luas kecuali di Arab sana. Maka Sunan Kalijaga menyodorkan namanya kopi, tapi masih label Arabica. Sekarang ada di Aceh ini Arabica. Ada. Ini sejarah yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Cara dakwah untuk merubah suasana keadaan dari kemusyrikan, menyembah tadi, woro-woro dan mantra-mantra dirubah. Minimal itunya belum, minumannya. Apa salah? Kemudian berubah yang tadinya minum arak jadi minum kopi. Atau tidak akan pernah ada nanti kafe-kafe kopi di kampung kita. Buktinya itu hari ini masih ada. Ternyata begitu Sunan Kalijaga memberikan kepada kepala suku, dibagikan. Kemudian ternyata benar. Badan hangat, mata melek kembali, kemudian tidak memabukkan. Satu. Mereka juga biasa mengadakan woro-woro kumpul-kumpul itu tidak hanya 1 hari 2 hari. Bahkan sampai 1 tahun hanya bergiliran saja waktunya, kemudian jumlah orangnya. Terutama di jumlah-jumlah tertentu, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, bahkan haul. Maka di hari ke-7 itu mulai proses perpindahan perubahan minuman itu di hari ke-3 mulai dimasukkan. Sampai hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 mulailah karena sudah merasakan nikmatnya kopi dan mereka pun merasa manfaatnya, mulailah Sunan Kalijaga mengusulkan kembali. Wahai Tuhan, kami melihat dari mulai terbit matahari sampai terbenam, dari terbenam matahari sampai terbit matahari, kau baca mantra-mantra woro-woro yang maksud tujuannya adalah agar ruh yang sudah meninggal tadi tidak mengganggu kita. Ada satu kalimat, tidak perlu panjang-panjang tapi fungsinya sama. Karena sudah percaya tadi manfaat kopi awalnya, maka Sunan Kalijaga menyodorkan yang disebut kalimat sodok kalau di sana. Karena orang belum bisa menyebutkan syahadatain atau kalimat syahadat, maka Sunan Kalijaga mensiasati ada satu kalimat sodok. Yang dimaksud adalah syahadat. Karena sudah saling mengenal, baik senyum, sapa dan sebagainya, ada manfaat yang selalu diberikan, maka disodorkan. Mana? Coba tuliskan. Ditulislah asyhadu an la ilaha illallah. Ini metode dakwah, Pak. Apakah Al-Qur'annya ada harus begitu? Tidak ada. Yang ada itu ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dalilnya. Yang diperintahkan oleh Allah itu ud'u, dakwahlah kalian, ajaklah oleh kalian sabili rabbika, ke jalan Rabb kalian. Caranya terserah, tidak mutlak harus begitu. Sunan Kalijaga memilih pelan-pelan. Di antara tadi menawarkan agar woro-woro mantra-mantra diganti satu kalimat yang fungsinya sama, akan menenangkan, akan menjadi benteng. Ruh-ruh jahat tidak akan datang menyerang kita. Mulailah mereka kemudian ditulis banyak-banyak, kemudian untuk membaca itu, terutama kepala suku yang biasa baca mantra dari mulai terbit matahari, terbenam matahari sampai terbit matahari. Banyakkan itu mantra, digantilah syahadat. Kata Sunan Kalijaga, tidak perlu lama-lama, tidak perlu lama-lama. Selepas baca itu dengan jumlah sekemampuan, kalian tidurlah, tidak akan, kami jamin tidak akan pernah diganggu oleh para arwah yang datang ke rumah kita. Terbukti. Beres baca ada yang 100, ada yang 1000.
Kemudian mereka bisa istirahat tidur, tidak seperti kemarin-kemarin. Dan ternyata di malam pertama betul semuanya selamat semuanya, tidak ada marah-marah. Ini metode dakwah. Dengan demikian otomatis seluruh penduduk itu yang ikut di malam itu semuanya sudah masuk Islam, karena dia telah bersyahadat. Tuh. Apakah merubah dari akidah yang sebelumnya kemudian menjadi bertauhid bersyahadat kepada Allah itu salah? Picik sekali. Hari ini dilanjutkan oleh kita. Tuh. Dan kalau mau lebih luasnya ketahuilah, ini mahal sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah sebagai hadiah. Ini pula yang kemudian oleh para pejuang kita, baik dari Aceh ataupun seluruh penjuru Indonesia. Kenapa kemudian Indonesia menganut Pancasila? Sesungguhnya ini melalui proses istihoroh puasa para orang-orang soleh terdahulu, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika disodorkan konsep Pancasila, beliau tidak langsung menerima ataupun menolak. Maka ketika disodorkan, beliau minta izin, kami akan berusaha minta kepada Allah dengan cara paginya puasa selama 40 hari, malamnya agar benunya bermunajat termasuk istikharah. Jadi belum ada jawaban, tunggu kami. Termasuk Haji Umar Said Cokro Aminoto, mereka pejuang-pejuang termasuk yang dari Aceh, merumuskan Pancasila bagaimana tidak keluar dari syariat agama. Maka muncullah yang kita tahu sama, ketuhanan yang maha esa. Tidak ada di agama lain yang Tuhannya esa. Kalau kita belajar ilmu matematika, esa itu tidak diawali dari nol, tidak seperti bilangan-bilangan yang lain. Karena ada bilangan cacat yang kemudian diawali dari 0, kemudian 1, 2, 3. Tapi esa adalah sesuatu yang tidak diawali dari 0 dan tidak ada bilangan berikutnya, itulah esa. Dari mana mengambilnya? Qul huwallahu ahad. Dan kita ini adalah sedang mengamalkan Pancasila. Di dalam kenduri ini, di dalam tasbih ini, di dalam tahlilan ini, ada kita suka baca Qul huwallahu ahad. Ada baca? Ada. Ini dalam rangka mengamalkan pula agama, sekaligus kita mengamalkan Pancasila. Mahal ini. Belum tentu LC tahu ini. Yang kedua, pejuang-pejuang kita termasuk dari Aceh yang banyak menyumbang harta benda untuk kemerdekaan Indonesia, juga merumuskan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini miniatur amalan Pancasila yang hadir di kenduri itu semuanya manusia. Dan beradab pula, nggak ada yang telanjang, semuanya berpakaian, ya kan? Beradab kita, datang assalamualaikum, salaman, duduk tertib, kemudian tidak buka aurat, beradab. Yang datang manusia semua, tidak ada monyet. Ada monyetnya? Nggak ada. Ini supaya kita tahu sejarah. Nanti kita kembali dalil Al-Qur'annya, kenapa masih ada tahlil. Beres kemudian itu semua, bahwa kita termasuk kemudian yang mengamalkan Pancasila sekaligus dalam prosesi acara ini. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita walaupun ini satu pulau, bersuku-suku dari mana-mana. Ada yang dari Padang, ada yang dari, wah, kita disatukan oleh Allah. Memang begitulah Allah menciptakan syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ini sampai jam berapa biasanya ini? Jangan sekelamaan. Jam 12. Kalau kerja di pabrik lembur ini. Lembur bayarannya lebih besar. Wah, bukan itu. Baik. Jadi lanjut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia.
kita sedang berusaha satu sama lain bersatu, dari Pak Kadesnya dengan masyarakat dan sebagainya, bersatu kita. Gak ada yang bercerai-berai kemudian yang satu di lapangan sana, ini di jalan raya, tidak ada, kumpul semua. Berarti kita sedang mewujudkan persatuan Indonesia. Tuh. Tadi kemanusiaan yang adil dan beradab, dari mana dasar Al-Quran? Al-Quran. Tuh. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an. Ya Allah. Kemudian persatuan Indonesia, kita sama tahu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan itu diambilnya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan bercerai dengan kondisi apapun, jangan bercerai-berai, kecuali suami sudah menalak istrinya, harus cerai. Kalau tidak, tetaplah bersatu. Demikian pula sila keempat berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini simulasi bahwa yang datang ini tidak adalah rakyat, dipimpin cuma oleh MC dan kami sebagai pembicara. Nggak semuanya megang mic, diwakilkan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tidak sih musyawarah. Nanti yang ceramah ya, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba Pak Yai, mohon maaf, nanti ada ceramah di Tasik, nggak tahu. Rupanya hasil musyawarah. Kenapa mesti ada musyawarah? Al-Quran yang memerintahkan pula, wa amruhu syura bainahum. Untuk perkara permasalahan di masyarakat, di negara, bahkan di keluarga, musyawarahkan. Ini perintah Allah. Maka permusyawaratan perwakilan. Nah, salahnya kita kadang salah mewakilkan. Pilih anu gara-gara dapat sogokan. Begitu sampai ke sana menyesal kita. Aduh, utang banyak dan sebagainya. Salah kita. Karena tidak pernah memikirkan sebelumnya bagaimana Allah. Yang kita tanya pertama, ya Allah, kira-kira siapa yang istikharahlah kita, baru kita dukung. Kita ini kadang-kadang enggak, bergantung berapa dia ngasih, semakin besar itulah yang kami dukung. Ini kita. Akhirnya keadilan ini, kesenangan ini sudah diwakilkan sama mereka. Kita menginginkan mobil mewah, sudah diwakilkan oleh anggota DPR. Mereka yang pakai mobil mewah karena kita sudah mewakilkan. Tuh. Kita menginginkan sejahtera, mereka yang sejahtera karena kita sudah mewakilkan. Ini salahnya kita. Jadi jangan marah karena kita sudah mewakilkan. Silakan diwakili naik mobil mewah kau. Kami sudah mewakilkan pada engkau, silakan mana makan enak-enak ya. Beristri lagi yang banyak. Kita mewakilkan. Jangan salahkan mereka, kita. Oleh karena itu yang harus dirubah kita. Ketika ada calon-calon menawarkan anu sekiranya merugikan kita, jangan dipilih. Ini juga perintah agama. Tuh. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dipelajari oleh seluruh para santri, ada kalimat wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tuqidka inda zaidan namira. Jangan kau pilih pemimpin, jadikan paling depan bin nakirah, dengan orang tidak jelas, agamanya tidak jelas, programnya tidak jelas, walaupun dia banyak uang, nggak jelas, jangan dipilih. Tapi apa yang terjadi oleh kita? Justru dia ngasih paling banyak. Akhirnya apa? Malam tufid, satu tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Seandainya dia kemudian katanya membantu kita, itu inda zaidan namirah, bagaikan kita berdampingan dengan singa. Watak singa bagaimana? Iya, ketika dikasih makan, tapi kita lalai, kita meleng, kita kemudian lupa, menerkamlah dia ke kita. Itulah pemimpin kita. Di sana di Jakarta, di sini mah enggak, Pak Kades enggak begitu, enggak. Insya Allah.
Aduh, ini bisa sampai subuh ini. Lanjut sampean duduk enak lah kami teriak-teriak. Alhamdulillah dari tadi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke inti takziah ya. Itu saya sengaja sisakan supaya penasaran datang ke Masjid Nurul Huda. Enak saja. Tuh. Ya kan? Kami insya Allah masih di sana, berjalan, bergerak, belajar juga sama belajar. Jadi tolong nanti lagi kalau mengundang kami jangan lagi ada kalimat apa namanya kami ini kemudian adalah anggota MUI, karena kami niat diantaranya meninggalkan kampung halaman ke sini ingin mengundurkan diri jadi MUI sudah 25 tahun. Puncaknya kemarin hari Sabtu di Masjid Jami Al Istiqlal Jakarta, musyawarah pemilihan sekaligus penyusunan struktur KMUI-an di pusat. Sengaja kami tidak hadir dan alhamdulillah tadi kami dapat berita menjelang maghrib kami tidak lagi menjabat sebagai anggota MUI di Komisi Fatwa Terutama. Jadi kalau kami masih kemudian nanti ada adalah anggota MUI pusat berarti dusta. Sudah tidak lagi. Itu. Ya boleh mantan juga. Pengennya tidak ada embel-embel lagi sudah. Lepas kami ada umat biasa, masyarakat biasa yang kembali ke masyarakat untuk memberi manfaat. Gitu. Kemudian sebetulnya bukan SAG, tapi boleh juga SAG itu adalah sarjana alam gaib. Karena kami mengajak untuk menuju alam kebahagiaan walaupun alam kubur bagaimana bahagia, alam akhirat bagaimana bahagia. Bolehlah itu, tetapi tidak sesuai kalau itu gelar dunia. Kami itu dulu kuliah jurusan sosial politik, sospol. Ayah kami RPKAD, jadi biasa kasar ditendang disepak biasa. Makanya kasar, kami ini makhluk kasar. Karena memang Allah takdirkan bukan menjadi makhluk halus. Khawatir. Kalau jadi makhluk halus. Nah itu. Jadi kembali takziah. Kita doakan almarhum. Beliau al-adim ahli masjid. Beliau pun syahid di jalan Allah karena mencari nafkah untuk keluarga. Masya Allah. Kita doakan ya. Mudah-mudahan putra putrinya melanjutkan perjuangan almarhum. Almarhum dikenal ahli ibadah, sering ke masjid pula, maka wajib untuk anak-anaknya melanjutkan daripada usaha ayahnya memakmurkan masjid. Kalau masyarakat kita Pak Kades ingin sukses sejahtera, usaha pertama makmurkan masjid, karena masjid jantungnya kampung. Jika jantung sehat, maka masyarakat kampung kita akan sehat. Tapi kalau jantung kampungnya rusak, sakit, bahkan kronis, jangan harap masyarakat sejahtera. Walaupun ahli ekonominya S1, S2, S3, SS, saking banyak S, akhirnya beku. Tidak akan pernah bisa merubah, karena yang merubah adalah Allah, dan Allah mengharapkan makmurnya masjid sehingga menjadi jantung. Jika jantungnya sehat, anggota tubuh yang lain sehat. Maka mudah-mudahan setiap diri kita siap ya untuk memakmurkan masjid. Insya Allah. Kami insya Allah akan bergerak di sini sampai wallahualam mungkin sampai Ramadan lah. Mudah-mudahan. Nah, yuk kita sama-sama satu Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan beliau yang hari ini sudah memulai mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Kita tidak tahu kondisi beliau, tapi secara umum kematian itu paling mengerikan adalah di malam pertama. Kalau pernikahan malam pertama paling indah, tapi kalau kematian malam pertama paling mengerikan. Apa kata kubur? Inni baitul wahdah. Aku ini rumah kesendirian. Oh, tidak punya siapa-siapa. Sendiri kita. Wa inni baitud duram. Aku ini kuburan, tempat yang amat sangat gelap. Jangan pernah berpikir, oh dia pekerja PLN, tukang ngurusin lampu. Kasih aja 1000 watt di dalam kubur, tidak pernah akan bisa menerangi alam dia, karena alamnya sudah
beda. Ini Baitul Dulam, kata kubur aku ini adalah tempat yang amat sangat gelap. Gelap. Allahu Akbar. Wa ini Baitul Aqrab, dan aku ini tempat di mana binatang-binatang buas, binatang-binatang melata siap menerkam kita. 7 mestinya, 3 sajalah. Apa kemudian obatnya, penangkalnya? Pertama adalah baca Al-Quran. Ini Baitul Wahdah famunisini, maka bikinlah teman untuk menemani engkau di tempat kami. Biqiraatil Qur'an, dengan cara membaca semampu kita. Apa yang bisa kita baca? Qul huwallahu, bacalah Qul huwallahu sebanyak-banyaknya. Atau apa yang kita mampu, yang penting Al-Qur'an. Yang kedua tadi, kami ini adalah rumah kegelapan. Jadi jamaah sekalian, yang bisa menjawab nanti pertanyaan munkar nakir, yang bisa menemani kita, menerang kita, itu bukan saudara kerabat kita. Istri bisa nikah lagi dengan orang lain, suami bisa nikah lagi dengan orang lain, anak dengan kesibukannya tidak bisa menemani kita, tidak bisa. Hanya amal soleh dan iman yang kita pertahankan. Nanti sholat kita ada di atas kepala kita. Dialah yang menjawab pertanyaan munkar nakir, bukan kita. Karena saat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika itu mulut kita dikunci untuk menjawab, dikunci. Karena Allah tahu kita itu tukang dusta. Tukang dusta. Assalamualaikum Pak Kades, di mana? Aduh, saya masih di jalan. Pak lagi ngopi di warung kopi. Bilang lagi jalan. Bukan Pak Kades, ini mana Pak Kades? Bukan, sana. Ujung kulon. Jelas-jelas lagi ngopi, bilang lagi di jalan. Untung Allah nggak sewot kemudian ditabrak itu. Kita serang dusta. Makanya oleh Allah dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kemudian siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang berbicara. Tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kemudian kaki yang bersaksi. Maka ketika tangan digunakan untuk ibadah, kaki bergerak untuk menuju masjid, akan menjadi kebaikan menemani kita di alam kubur. Insya Allahu hadirun, Allahu nadirun, Allahu syahidun, Allahu mu'ayna, wa huwa bi kulli syai'in musallallahu ila ajal warwahi. Siapa namanya? Samsuir. Ikfir lahu dzunubahum wa yukaffir sayyi'atuhu wa yu'la darajatan indaka ya Allah. Waj'alil jannata maswahu ya Rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Mohon bapak-bapak sekalian dan jamaah sekalian, kaum ibu, kaum bapak, ibu-ibu, pesan terakhir buat ibu-ibu nih, ibu-ibu jangan mengandalkan amal bapak-bapaknya. Ibu juga harus punya amalan untuk rumah berkah, karena ibu itu harus banyaknya di rumah. Satu, supaya mendatangkan keberkahan dan keburukan hilang di rumah kita. Satu, ingat-ingat ya, jangan pernah sampah rumah tangga masih di dalam sampai datangnya waktu maghrib. Jadi sebelum maghrib, sampah-sampah yang ada di rumah yang dianggap sampah sudah keluar dari rumah. Jangan sampai datang waktu maghrib. Ibu-ibu dengar? Dengar, alhamdulillah. Karena beliau bagian ini eksekutornya. Yang kedua, mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kemelaratan. Apa kemelaratan? Kemiskinan. Jangan pernah menggunakan pakaian yang pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah digunakan untuk kain pel, kain lap. Ada yang begitu? Jangan. Maka walaupun harta benda banyak tidak akan berkah. Ketika berkah sudah hilang, yang ada kesengsaraan, ada saja masalah.
Maka yang kedua, jangan pernah menggunakan pakaian yang pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah, digunakan kita injak-injak sebagai kain lap atau pel. Yang ketiga, setiap minimal hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, usahakanlah menyempatkan diri potong kuku. Kenapa? Karena kuku yang panjang melebihi daripada jari-jari kita, itu tempat bersemayam setan iblis laknatullah alaih. Jangan pikir kecil amat iblis ya. Di bawah tuh kuku kayak bukan itu maksudnya. Kuku itu akan digerakkan, dibisikkan oleh iblis untuk menyelakai atau menodai atau apa saja. Yang kedua akan menyimpan kotoran najis sehingga tidak sah sholatnya. Termasuk yang disunahkan kalau dalam sepekan sekali, jangan sampai lewat 1 bulan, adalah memotong bulu ketiak dan bulu kemaluan kita. Ini kelihatannya jorok tapi penting buat kita. 1 bulan bulu kemaluan kita tidak diperbaiki, diservis, dipotong, dirapikan, maka di sana akan bersarang